Misteri Ainul Hayat dan kisah perjalanan mencari mata air keabadian dalam sejarah Islam. Ainul Hayat merupakan mata air kehidupan yang berkaitan dengan kisah Nabi Khidir alaihissalam. Sudah dikenal oleh banyak ulama terdahulu bahwasanya penyebab Nabi Khidir dipanjangkan umurnya adalah karena meminum air Ainul Hayat. Berdasarkan beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Siapapun yang meminum airnya diyakini akan memiliki kehidupan abadi selama di dunia hingga hari kiamat. Namun, keberadaan Ainul Hayat sendiri masih menjadi misteri hingga saat ini. Beberapa sumber menyebutkan, tidak ada satupun yang mengetahui di mana letak persisnya Ainul Hayat, kecuali Nabi Khidir sendiri. Misteri Ainul Hayat dan kisah perjalanan mencari mata air keabadian, kisah Nabi Khidir yang bisa berumur panjang karena meminum air. Ainul Hayat bersumber dari sebuah riwayat As-Salabi yang didasarkan pada Imam Ali radhiyallahu anhu dalam kitab Badai Az-Zuhur. Pada riwayat tersebut, dikisahkan tentang keagungan Raja Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain merupakan raja agung yang mampu menaklukkan dunia timur dan barat. Meski kekuasaannya luas, tidak lantas menjadikannya sombong dan semena-mena. Justru sebaliknya, Zulkarnain menjadi salah satu raja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika di sekitar tahun 322 Sam, Zulkarnain berjalan di atas bumi menuju ke tepi belahan bumi yang lain. Dalam perjalanan tersebut, Allah mengutus malaikat Rafail untuk mendampingi Zulkarnain. Di tengah perjalanan, Zulkarnain berkata kepada malaikat Rafail, "Wahai malaikat Rafail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rafail kemudian menjawab, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Ada yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Dan ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Mendengar jawaban malaikat Rafail tersebut, Zulkarnain termenung. Di benaknya muncul keinginan untuk melakukan ibadah yang sama seperti halnya malaikat. Zulkarnain memang diketahui sebagai raja yang senang melakukan ibadah kepada Allah. Di tengah ketermenungannya, malaikat Rafail kemudian berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi. Namanya Ainul Hayat. Barang siapa meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, atau sehingga ia memohon kepada Allah agar dimatikan." Zulkarnain menjadi penasaran dan bertanya lagi kepada malaikat Rafail, "Apakah kau tahu di mana tempat Ainul Hayat itu?" Malaikat Rafail pun menjawab bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah mendengar penjelasan malaikat Rafail tentang Ainul Hayat, maka Zulkarnain segera mengumpulkan para alim ulama dan bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat. Tetapi mereka menjawab, "Kami tidak tahu kabarnya." Namun, ada seorang alim di antara mereka yang menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam. Ia berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap." Ketika Zulkarnain bertanya di mana tempat bumi yang gelap itu, orang alim itu pun menjawab lagi, "Di tempat keluarnya matahari." Menurut beberapa penafsiran, orang alim yang dimaksud tersebut adalah Nabi Khidir yang ikut dikumpulkan Zulkarnain bersama orang-orang alim lainnya. Nabi Khidir kemudian menjadi salah seorang yang diajak Zulkarnain dalam ekspedisinya mencari sumber mata air Ainul Hayat tersebut. Nabi Khidir pun diketahui menjadi salah satu yang memimpin pasukan. Mengutip Janibal Marifat oleh Dafiq Rohman, mereka menempuh perjalanan jauh untuk mencari Ainul Hayat hingga menjumpai tempat keluarnya matahari tepat pada arah kiblat. Mereka diketahui melakukan perjalanan selama 12 tahun. Begitu sampai di tepi bumi yang gelap itu, dikisahkan gelapnya seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian Zulkarnain masuk ke tempat tersebut dengan didampingi oleh Nabi Khidir. Saat mereka berjalan, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir. "Sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat itu aku khususkan untuk kamu." Setelah mendapatkan wahyu tersebut, kemudian Nabi Khidir berjalan menuju ke sebelah kanan jurang dan didapati olehnya Ainul Hayat yang dicarinya itu. Nabi Khidir lantas melepas pakaiannya dan menuju Ainul Hayat tersebut untuk mandi dan meminum airnya. Setelah mandi dan minum air Ainul Hayat, ia pun menemui Zulkarnain yang tidak pernah tahu kejadian tersebut. Sementara Zulkarnain dikisahkan berkeliling selama 40 hari di tempat yang gelap gulita itu, tanpa berhasil menemukan letak Ainul Hayat. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan, berkat Ainul Hayat tersebut, Nabi Khidir diketahui masih hidup dan keberadaannya masih ada di bumi hingga saat ini. Kisah perjalanan mencari Ainul Hayat tersebut juga ditafsirkan dalam kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Namun, kisah ini juga memiliki beberapa penafsiran yang berbeda. Dalam tafsir An-Nasafi, disebutkan Zulkarnain pada mulanya mengetahui tentang Ainul Hayat dari kitab-kitab terdahulu
bahwa salah seorang putra, Sam, pernah minum dari Ainul Hayat, lalu dia hidup abadi hingga hari kiamat. Penafsiran itu berbeda dengan tafsir mengenai Zulkarnain yang mengetahui tentang Ainul Hayat dari malaikat Rafael dan Nabi Khidir. Pada dasar, tidak ada hadis sahih perihal kepergian Zulkarnain dan Nabi Khidir dalam mencari Ainul Hayat. Kisah ini juga dituturkan dalam Israiliyat, yaitu cerita-cerita yang kerap kali dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Meskipun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa Ainul Hayat itu memang ada dan Nabi Khidir masih hidup hingga kini. Di antara ulama-ulama tersebut yang mempercayai tentang ini, yaitu As-Suyuti dalam kitab Khasyaish, Wabah bin Al-Munabbih dalam Al-Mubtada, Imam An-Nawawi, dan lainnya.